Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai dan saya akan coba untuk demoin. Jadi kita update website ya, dan ya ada beberapa request yang kemarin di list. Salah satunya di peta desanya, di potensi simpan pinjam dan juga data desa tuh. Ya, saya akan coba untuk kasih lihat mungkin dari database-nya dulu ya. Jadi ini database-nya kita gunakan SQLite ya untuk database. Dan kalau kita lihat itu sekarang beberapa data udah kita lakukan perubahan ya. Salah satunya itu di desa ya. Jadi untuk desa itu kita udah tambahkan beberapa data baru atau beberapa atribut data baru. Misalnya itu di atribut desa kita tambahkan kepala desa ya, seperti itu. Kemudian di bagian peta desa itu kita lakukan perubahan. Jadi kita udah kasih relasi ya, atau ya foreign key ID desa. Jadi dia ada relasi ke desa. Lalu untuk di potensi desa juga seperti itu. Kemudian di bagian simpan pinjam juga seperti itu. Ya, kita akan itu untuk dari sisi database. Nah, sekarang kita akan coba langsung aja ke website. Mungkin kita akan fokus dulu ke penggunanya ya. Jadi kalau si pengguna itu buka ini ya, buka menu data desa, itu kita bisa lihat di sini datanya kita tampilin seperti ini. Jadi untuk potensi desanya udah ada ya. Ya dia seperti itu. Jadi kita karena ada relasinya tadi, potensi desanya kita tampilkan di sini. Dan juga di bagian aksi itu button potensi desanya saya hapus. Kenapa? Karena memang dia udah ada di sini. Jadi menurut saya itu tidak efisien ya kalau kita tampilkan di sini. Dan juga eh, kemarin itu kalau kita tampilkan di sini buttonnya lalu kita klik itu kan dia tampilinnya yang ini aja kan gitu ya. Jadi saya pikir itu dihapus saja karena memang tidak ada fungsinya itu. Tapi kalau kita klik di sini ya di bagian map seperti ini, jadi dia udah muncul seperti ini. Jadi kita udah bikin pop-up ya, pop-up berisi ada minimap dari si desanya. Lalu ada informasinya seperti ada informasi umum, nama desanya, luas, jarak, kepala desa. Lalu ada potensinya, di sini ada jenis dan juga ada deskripsi. Kemudian ada simpan pinjam, jumlah nasabahnya untuk desa ini ya. Lalu pendapatannya kita hitung dari simpan pinjam yang statusnya itu udah diproses, udah di apa ya, udah di approve dan juga sudah lunas gitu ya. Jadi tiga data status itu yang kita hitung seperti itu. Itu dari data desa ya. Nah, sekarang itu kalau kita cek di peta desa, untuk peta desa kita udah tampilin seperti ini ya. Jadi eh, kita lakukan beberapa improvisasi di sini atau perubahan. Yang pertama itu mapnya ya. Mapnya kita bikin abu-abu sih, putih abu-abu gitu ya. Oke. Lalu kita juga udah tampilin poligonnya untuk setiap desanya. Oke, seperti itu. Kita di sini kan sebelumnya itu ada fitur apa ya, grup layernya. Jadi kita bisa pilih tampilan. Jadi ini saya pertahanin ya, gitu ya. Kemudian di bagian sini kalau kita klik di mapnya itu ya, di mapnya ini kita klik salah satu wilayah, misalnya di poligon desa yang ini ya. Nah, kita bisa lihat dia secara otomatis nampilkan ininya ya, nampilkan detail desanya seperti informasi umum dan juga peta minimapnya tadi seperti itu. Misal kita lihat yang ini seperti itu. Di bagian aksi juga ya. Jadi kalau kita klik yang ini dia otomatis nampilin seperti itu. Oke, itu untuk si peta desa. Kalau untuk potensi desa itu kalau kita klik di petanya itu dia otomatis nampilin seperti ini. Jadi dia udah keterkaitan ya, ada keterkaitan atau ada relasi. Dia udah tahu sekarang si desa ini si potensi ini itu untuk desa yang mana gitu ya. Kalau kemarin itu dia belum ada relasinya. Nah, sekarang untuk simpan pinjam kita udah tambahkan desa asal ya. Jadi ada beberapa data yang memang udah kita tambahin. Kalau data NIK kita tidak tampilin ya, karena itu sifatnya pribadi ya.
Jadi kita nggak tampilin, tapi si pengunjung yang nggak login itu bisa tahu pemohon ini itu desanya dari mana gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ke admin ya. Nah, di sini juga udah saya tambahin button home ya. Oke, kita akan ke admin dulu. Oke, kita akan ke admin. Jadi kita akan coba untuk tambahkan data desa baru ya. Misalnya seperti ini. Data desanya nggak usah lah tambahin karena udah banyak nih. Kita bisa lihat di sini itu kita udah punya 3 data desa. Cuma kalau kita cek di data peta itu cuma 2 ya yang punya data desanya gitu ya. Jadi kalau untuk tambah data desa itu perubahannya hanya ada di tambahan atribut kepala desa ya gitu. Sisanya hampir sama. Kita cuma tambahin atribut kepala desa. Kalau untuk di kelola peta itu seperti ini. Misal kita bisa tahu ya yang data peta yang udah itu apa aja tuh. Data ya kita edit aja lah namanya ya biar lebih gampang. Desa 1 ini kita ganti desa 2 ya. Simpan. Oke. Desa 3 yang ini. Oke, kita bisa lihat desa 1 dan desa 2 itu udah ada petanya. Sekarang kita tambahin peta desa 3. Misal untuk desa 3 itu yang mana? Nanti itu dirapihin ya, tapi ini saya ngasal aja nih. Ya, misalnya desa 3 diapit desa 1 dan 2 ya. Kita mulai. Ini kita mulai start gambar ya. Kita cancel dulu ini ya. Jadi prosesnya seperti ini kalau untuk mendefinisikan border desa ya atau wilayah desa. Kita gambar aja gini. Gini ya. Nah, jadi ini untuk desa 3 ya petanya. Petanya nanti seperti ini untuk desa 3. Kita pilih warnanya, misalnya itu kita pengen dia warna hijau ya. Untuk desa 3 dia warna hijau, kita simpan. Jadi untuk prosesnya tadi kita pilih desanya dan desanya udah drop down ya. Jadi bukan lagi nama desa kayak biasa karena dia udah ada relasinya sekarang. Jadi seperti ini. Oke, ini udah kita save tadi ya. Ya, kita udah finish kan, datanya udah muncul ke sini. Data koordinatnya kita bisa lihat, data koordinatnya seperti ini. Koordinat poligonnya. Lalu kita bisa langsung aja simpan. Kita udah atur warnanya, kita simpan aja. Nah, datanya udah berhasil kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi untuk petanya udah muncul seperti ini. Misal kalau kita pengen tambahin seperti itu, kita pengen edit juga seperti itu. Jadi ini untuk detailnya ya, kita bisa cari tahu posisinya yang mana. Kalau desanya udah banyak tuh, itu fiturnya berguna tuh. Misalnya kita pengen edit tampilan dari si desa yang ini, saya pikir kayak terlalu ngasal ini. Kita coba edit yang desa 2 ya, kita edit. Oke, kita bisa lihat di sini kita udah bisa ngedit data desanya. Misal saya pengen gini seperti ini. Sorry. Gini. Ya, ini untuk desa kedua lah, kita akan save dulu ya, kita save ininya. Sebelum kita bisa simpen yang ini itu pastikan dulu kita save ya. Kita save. Nah, dia udah ke save seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, sekarang untuk datanya udah ke update untuk data petanya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi di bagian kelola ini kita bisa tambahin data petanya. Kita bisa
melakukan pengeditan dan juga penghapusan data tuh. Nah, kalau kita cek di sini di data peta, itu datanya sudah seperti ini. Jadi tampil ya. Kalau kita klik dia seperti ini. Nah, kalau gini ya, ini kan kalau kita coba lihat datanya udah beberapa yang muncul di sini. Tapi di bagian sini untuk potensinya belum ada, dan juga untuk data simpan pinjamnya juga belum ada. Kenapa seperti itu? Karena kita belum tambahin datanya gitu ya. Misal kita ke potensi dulu. Nah, kita bisa lihat untuk potensinya cuma satu di sini. Yaitu untuk desa 1. Nah, kita coba tambahin lagi untuk desa 2. Misal jenis potensinya itu gitu ya. Jadi kalau kita simpan, nah untuk desa 2 itu udah ada potensinya. Nah, sekarang kalau kita cek lagi di peta desa, terus kita coba ke desa 2. Nah, itu untuk potensinya udah muncul di sini. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang simpan pinjam. Kita tambahin untuk simpan pinjam itu kita udah tambahin atribut NIK ya, nama pemohon, jumlah, alamat, desanya, status dan juga deskripsi. Kita coba masukin NIK-nya, namanya siapa, jumlahnya misalnya itu 200.000 gitu ya. Alamatnya kita coba pilih, kita taruh aja ke desa 2 atau kita letakin ke desa 2 untuk potensinya. Statusnya itu langsung aja disetujui. Kita simpan. Nah, kalau kita cek lagi di peta desanya, desa 2 itu udah ada simpan pinjamnya. Nah, kalau kita coba tambah lagi untuk lihat berapa totalnya gitu ya. Untuk desa 2 ini gini misalnya ini, desa 2 statusnya disetujui bla bla bla, simpan. Nah, seharusnya di desa 2 itu kan jumlahnya itu udah ada 2 ya, kita bisa lihat jumlahnya ada 2 dan juga untuk pendapatannya juga udah bertambah atau udah terakumulasi dengan simpan pinjamnya. Kalau kita cek di sini biayanya memang segitu ya, 12 juta ya yang disetujui. Ya, seperti itu. Dan juga untuk laporan itu udah saya sesuaikan juga. Jadi di sini itu ada nama desanya untuk laporan, luas wilayah, potensinya sesuai dengan relasinya tadi. Untuk laporan simpan pinjam ini tidak ada perubahan sih, karena dia memang berdiri sendiri, tidak ada efeknya kalau kita tambahin relasi. Untuk laporan potensi di sini juga ya kita melakukan penyesuaian ininya aja sih, penyesuaian relasinya aja ke desanya karena dia berelasi ke desa. Intinya sudah saya sesuaikan. Lalu untuk pencarian ya, pencarian di sini misalnya kita coba cari. Ini kan kalau kita ke peta biasa, ke menu peta biasa, dia kan nampilin seluruh data desanya. Tapi semisalnya kita ini ya, kita melakukan pencarian di sini misalnya itu desa 1. Nah, itu yang muncul hanya desa 1. Dia tidak langsung ini ya, tidak langsung muncul pop-up ini karena itu tidak bisa. Setelah saya pikir-pikir dia tidak bisa, karena ya ada problem sama live lab-nya nantinya kalau kita coba paksain untuk dia munculin seperti itu. Ini tidak bisa seperti itu, tapi kita udah filter data desanya yang sesuai dengan pencarian. Misal desa aja. Nah, itu yang muncul tiga-tiganya karena namanya itu kan ada kata desanya gitu ya. Tapi kalau kita coba ganti di admin misalnya itu di data desa ya. Ini kita ganti desa 0 gitu ya, 01 gitu ya. Desa 01, lalu yang ini kita ganti ke desa 02. Dan kalau kita coba cek di peta, nah ini kan udah berubah ya. Kita coba cari desa 0. Nah, itu yang muncul
Nah, yang muncul desa 02 gitu ya. 01. Oh, seharusnya jangan pakai gini ya, jangan desa 01 gini. Sorry, kita coba ganti lagi. Ya, itu ada masalah nantinya. Ya, kita coba ganti, misalnya itu desa Sukamaju gitu ya, Sukamaju. Lalu di sini itu desa Sukamiskin. Nah, nanti kita akan ambil atau kita coba cari desa Suka gitu ya. Nah, oh ini yang muncul kok cuma satu ya. Seharusnya dia desa Sukamaju. Loh, kok desa Sukamaju nggak ada ya? Ya, ini belum fix ya, saya akan coba perbaiki dulu, masih ada problem. Nah, oke, jadi dia udah terperbarui. Misal kalau kita enter gini, ini kan nampilin seluruh ya, seluruh data kayak biasa tuh, seluruh data desanya. Misal kita bisa lihat di sini itu kan ada beberapa desa, ada 2 desa yang namanya hampir mirip gitu ya. Tapi kita misalnya kita pengen aja Suka gitu ya, Suka. Nah, seperti ini. Misalnya kita ini si Sukamiskin. Itu kalau kita lebih spesifik. Misalnya itu Sukamaju gitu ya. Nah, gini. Nah, kalau dia sifatnya general, misalnya Suka, ini kan ada beberapa desa yang namanya punya ini ya, punya kata Suka gitu ya. Nah, kita bisa lihat 2 data yang muncul. Sedangkan desa yang ketiga itu tidak muncul. Karena apa? Karena memang namanya tidak ada mengandung kata Suka gitu ya. Jadi untuk searchnya kita bikin seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Jadi yang pertama itu kita melakukan beberapa perubahan kecil ya di websitenya itu. Misalnya di contoh login ya, di page login kita udah tambahkan back home. Itu contoh kecilnya. Lalu kita juga udah melakukan penambahan relasi ya, relational constraint ke masing-masing database, ke table. Jadi potensi desa, simpan pinjam itu dia mempunyai relasi ke desanya. Lalu peta desanya juga udah punya relasi gitu ya ke data desanya gitu. Dan juga untuk di peta desa itu kita udah tampilkan, kita bikin flow-nya sesuai dengan yang udah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau kita klik itu akan memunculkan pop-up gitu ya. Pop-up itu berisi informasi dan juga minimap dari desa itu. Kalau kita klik button detail juga sama. Kemudian di bagian data desa itu juga udah kita tampilkan datanya itu dan sesuai dengan relasinya gitu ya. Lalu kalau kita coba klik button map-nya juga udah otomatis munculin pop-up-nya gitu. Lalu di bagian potensi juga seperti itu. Jadi kalau kita klik petanya itu juga munculin pop-up detail desanya juga seperti itu. Untuk data desa juga udah kita tambahkan relasinya ke kita tambahkan relasinya gitu ya. Ya, untuk pengelolaan data peta itu juga udah kita bikin ya untuk fitur ininya ya, spasial poligonnya. Jadi border untuk kita si admin itu bisa menentukan border untuk desanya gitu ya. Kemudian di data penyimpanan atau data simpan pinjam itu juga udah kita tambahkan NIK dan juga alamat gitu. Jadi selain dia korelasi ke data desanya, kita juga udah tambahkan atribut baru NIK dan juga alamat gitu. Untuk data laporan juga udah kita sesuaikan dengan perubahan database-nya. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.